Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Geraha Mu'alaf, Edi Praitno dan Menahem Ali Official, dan juga Geraha Mu'alaf TV ya. Pada setiap malam Jumat seperti biasa kita selalu mengadakan kajian istimewa ya. Dan pada malam hari ini saya ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas soal keturunan dari Nabi Ismail. Dan kenapa kita bahas ini, karena dulu kita sudah membahas mulai istri Nabi Ismail, dan sekarang giliran kita akan membahas soal putra keturunan dari Nabi Ismail, karena ini menyangkut yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau masih keturunan dari Nabi Ismail. Nah, apa benar sih, kadang-kadang orang kan masih mempertanyakan ini, terutama dari kelompok sebelah, bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ada ikatan atau keturunan, bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Nabi Ismail dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan ya. Menurut Ustadz Ali gimana nih, silakan. Ya, baik Pak Edi. Apa yang tadi menjadi kegelisahan Pak Edi itu paling tidak mewakili banyak orang. Jadi sebenarnya ini bukan masalah informasi yang apa istilahnya itu bisa divalidasi dari satu dokumen, tapi harus bisa divalidasi dari berbagai banyak dokumen. Dan tentu saja untuk membahas mengenai persoalan yang kita bicarakan itu kita harus bongkar-bongkar data yang melintas batas bahasa, melintas batas tradisi, bahkan melintas batas keagamaan. Agama juga ya. Nah, kita sudah banyak bicara panjang lebar mengenai sosok wanita, manusia perempuan yang menjadi pendamping Ismail pada beberapa waktu yang lalu kita bahas. Nah, sekarang kita lebih konsentrasi pada pembahasan keturunan Ismail. Dan kalau kita bicara mengenai keturunan Ismail, itu menjadi sesuatu yang kontroversi. Kenapa seperti itu? Kenapa disebut kontroversi? Karena ini bukan hanya dalam satu perspektif, bukan hanya perspektif Islam, tapi juga pada konteks perspektif non-Muslim. Nah, kalau bicara mengenai perspektif non-Muslim, tentu saja ada yang sama dengan tradisi Islam, ada juga yang berbeda dengan tradisi Islam. Nah, ini harus dipahami, baik kita yang Muslim maupun yang non-Muslim harus tahu di mana ada meeting point, ada titik temunya, dan di mana ada perbedaannya atau titik tengkarnya. Jadi sesuatu itu tidak mungkin mulus saja, tidak. Apalagi beda agama. Ya, tentu saja pasti ada keunikan masing-masing. Beda dokumen. Nah, yang patut kita cermati kalau berbicara mengenai keturunan Ismail itu memang dibicarakan dalam kitab tradisi Kristen maupun tradisi Yahudi. Mungkin Pak Edi bisa cek yang versi bahasa Indonesia dulu. Di kitab Kejadian pasal berapa ya? Pasal 17 ya, ayat 20. Bisa dicek Pak Edi. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Oke, itu kalau kita lihat dari bahasa Indonesia. Tapi minimal siapapun yang membaca teks itu dalam versi terjemahan bahasa Indonesia pasti punya kesimpulan yang sama. Siapapun yang baca, baik itu Muslim maupun non-Muslim, kalau baca ayat itu versi terjemahan Indonesia pasti punya kesimpulan yang sama. Kesimpulan itu ada 2 poin. Pertama, ada informasi mengenai keturunan Ismail yang muncul di masa depan. Dan yang kedua, keturunan Ismail ini menjadi sebuah tanda dengan istilah tertentu. Nah, istilah tertentu ini
Tentu saja dalam konteks kajian filologi, kalau kita tidak menggunakan kajian filologi, amat sulit untuk memahaminya. Kenapa? Karena setiap kata itu pasti ada maksud. Setiap kata yang muncul itu pasti ada historisitasnya. Kalau kita bicara lebih teliti lagi, kalau pada poin pertama, baik yang muslim maupun non-muslim, ayat itu memberikan informasi bahwa keturunan Ismail itu akan muncul di masa depan. Oke, artinya ada generasi yang akan muncul di masa depan, menjadi suatu bangsa yang besar. Bukan sekedar bangsa, tapi menjadi bangsa yang besar. Apa makna besar di sini? Ya, tentu menjadi pertanyaan besar, menjadi pertanyaan yang patut kita teliti. Apa maksudnya itu? Kedua, bahwa keturunan Ismail ini tentu dilukiskan, dinarasikan dengan istilah-istilah kunci. Ya, oke. Saya tidak akan membahas secara rinci semua, tapi saya berikan semacam gambaran sepintas. Kalau kita mengkaji dari sisi kajian filologi, satu kata itu muncul pada sebuah teks, itu pasti ada sejarahnya. Karena setiap kata itu, kalau dalam bahasa yang resmi, saya sebut dengan istilah each word has its own history. Setiap kata itu punya sejarahnya masing-masing. Oke, supaya ini terlalu akademik ya. Jadi awam supaya paham gimana maksudnya. Bahkan kalau kita lihat bentuk-bentuk huruf per huruf pun itu ada maksudnya ya. Ada kalau maksud, kita lihat tanda-tanda itu ya, per huruf dan per kata. Saya ambil contoh sederhana. Kenapa dalam bahasa kita itu muncul istilah bakso? Bakso, makanan. Ya, tentu saja itu makanan, kuliner, ya kan, bakso. Tapi kalau saya sebut bakso, yang ada dalam pikiran kita, apa itu? Pentol. Ya, semacam ada kuahnya, dan itu bisa dibuat dari daging apa, ya, bisa daging ayam, bisa daging sapi gitu. Tapi bentuknya bisa macam-macam, bisa bulat, bisa kotak dan sebagainya. Itu kalau disebut bakso. Tapi Pak Edi tahu tidak asal usulnya itu dari bahasa apa istilah bakso? Tidak tahu saya. Ternyata itu dari bahasa Mandarin. Dari Cina. Iya, karena istilah bak. Bak itu arti harfiahnya babi. Oh, bak itu babi. Babi. Jadi bak itu babi. Bak termasuk istilah bakpao. Oh. Jadi bahannya itu pasti daging babi. Kalau di Cina. Kalau di bahasa aslinya. Oh, bahasa aslinya. Karena asal usulnya dari bahasa Mandarin. Oh. Jadi istilah bakso, bakpao, bakwan itu semua bahannya ada unsur daging babinya. Tapi ketika sudah mengalami proses peralihan tradisi lain, ya melalui proses pembahasaan yang lain, budaya juga dalam budaya yang beda, ya. Maka istilah bakso, bakpao, bakwan itu tidak harus daging babi, bisa daging sapi, bisa daging ayam dan lain sebagainya. Tapi tetap konteksnya itu adalah kuliner. Ya, itu artinya setiap kata itu pasti ada asal usulnya. Setiap kata itu pasti ada maksudnya. Ya. Oke, sekarang kita baru masuk ke kajian kita. Di Sefer Bereshit pasal 17 ayat 20 atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 20 itu berita informasi mengenai keturunan Ismail yang akan muncul menjadi sebuah bangsa yang besar, dan itu diwakili ada semacam 12 suku, anak putra raja ya, 12 dan raja. 12 putra ini menjadi raja. Istilah raja itu bahasa kita. Tapi bagaimana istilah yang dipakai dalam bahasa aslinya? Ternyata disebut dengan istilah Sneim Ashar Neshim. Sneim Ashar Neshim. Sneim Ashar kalau bahasa Ibraninya. Sementara dalam bahasa Arabnya Isnai Ashar. Arti harfiahnya sama dengan 12. Neshim kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, menurut versi Yahudi sendiri, itu menarik. Maka dari situ saya mau bicara. Ternyata kalau kita lihat di dalam teks ini, Sneim Ashar Neshim itu diterjemahkan menggunakan istilah yang khas. Kalau saya baca ya di sini ya.
Wa fi Ismail qad sami'tuka. Dan tentang Ismail, sungguh aku telah mendengarkan permintaanmu. Haha ana mubarikum fi. Aku akan memberkati dia. Wa unmihu wa ukthiruhu jiddan jidda. Dan aku akan memperbanyak keturunannya dan melipat gandakan keturunannya. Isna asyara syarifan yalid. 12 syarif yang akan lahir. Jadi ada 12 anak, syarif. Putra ya. Di sini pakai istilah syarif. Syarif. Syarifan yalid. Waj'alu minhu ummatan kabira. Dan aku akan menjadikan dari dia itu menjadi ummah kabira. Ummah yang banyak. Kabira itu banyak. Atau azimah itu juga banyak atau besar. Sekali lagi di sini menggunakan istilah syarifan, lebih tepatnya isna asyara syarifan. Jadi istilah syarif itu menjadi kata kunci untuk menyebut keturunan Ismail. Kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah keturunan Ishak itu juga disebut syarif? Ya. Jawabannya tidak. Oh, hanya keturunan Ismail Hanya saja. keturunan Ismail saja. Atau karena pakai bahasa Arab itu ya, kalau di Ibrani apa muncul kata itu ya? Ya, dalam bahasa Ibrani istilah neshim itu memang lebih tepat secara literal ya, diterjemahkan pemimpin. Lebih tepat diterjemahkan seorang leader. Pemimpin. Lebih tepat ya. Dan tentu saja seorang leader itu kan bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Dari situlah muncul istilah syarif atau syarifan. Dan memang istilah syarifan secara literal, secara bahasa itu yang dimuliakan. Berarti ini kan menunjuk pada sebuah level tinggi. Ya. Nah, itulah sebabnya istilah ini hanya disematkan kepada keturunan Ismail dan tidak disematkan kepada Bani Israel, dan juga tidak disematkan, tidak dirujukkan pada bangsa-bangsa lain. Jadi istilah syarifan atau syarif itu hanya khusus untuk keturunan Ismail. Ada satu pertanyaan mendasar bagi saya pribadi. Ini kan sebetulnya karya yang paling tua yang sampai kepada kita dalam versi Taurat bahasa Arab. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, Alkitab, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, ada nggak versi bahasa Arabnya? Terjemahannya maksudnya? Ya, terjemahannya, versi bahasa Arab. Banyak kan? Banyak. Ada versi Katolik, ada versi Protestan, ada versi Ortodok, ya kan? Dan itu semua bahasa Arab. Yeah. Dan itu kalau kita akses bisa yang bentuk fisik, ada juga dalam bentuk PDF, internet, kita bisa akses itu. Tetapi ada juga yang bahasa Arab, versi bahasa Arab, Taurat versi bahasa Arab dari kalangan Yahudi sendiri. Jadi orang Yahudi pakai bahasa Arab. Punya terjemahan sendiri. Taurat terjemahan versi bahasa Arab khas Yahudi yang tidak bisa disamakan dengan versi Kristiani. Dan itu menggunakan istilah syarif dalam bahasa Arab. Dalam versi bahasa Arab. Artinya kaum Yahudi itu menggunakan istilah syarif itu memang sudah tahu ini istilah untuk siapa dan hanya disematkan kepada bangsa apa. Gitu. Ternyata kepada Bani keturunan Ismail. Hanya Bani Ismail, bukan kepada yang lain. Keturunan Yakub Israel pun tidak disebut syarif-syarif ya. Jadi kalau kita baca ini kan Torah Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon. Jadi ini sudah menjadi rujukan utama dari kalangan Yahudi sendiri. Ini kan versi Arabnya. At-Taurah At-Tafsir Al-Asli min Ma'ali Al-Khacham. Khacham itu berarti jabatan tertinggi dalam tradisi Yahudi. Namanya Saadia Gaon bin Yusuf Al-Fayyumi. Ini aja lambangnya lambang menorah, ya kan? Lambang menorah.
Dan ini bukan terbitan Muslim, Pak Edi. Ini terbitan dari kalangan Yahudi sendiri. Makanya disebut ini, ya kan? At-Taurah Al-Khamsah Al-Ahmas. Jadi ini versi Yahudi yang terbit tahun 2015, baru saja terbitkan. Dan ini menjadi sebuah buku standar untuk mempelajari tradisi Yahudi yang di kalangan Yahudi Musta'ribah. Jadi orang Yahudi yang bertradisi Arab, orang Yahudi yang bertradisi kultur Arab. Yang berbicara menulis bahasa Arab. Ya. Artinya diterbitkan ini Taurat bahasa Taurat Arab ini. Versi bahasa Arab ini. Sekali lagi, istilah kunci di sini merujuk pada istilah syarifan. Pertanyaannya sekarang, berarti semua keturunan Ismail muncul pada generasi per generasi itu pasti menyandang gelar itu. Nah, memang kalau kita baca di sini tidak ada informasi detail, ya, tidak ada informasi detail apakah Sa'ad Gaon itu mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Iya, ada nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin tradisi Yahudi kan nggak mengenal nabi selain dari kalangan mereka ya? Ya, kita harus bisa bedakan, Pak Edi, antara doktrin, ya, antara doktrin dengan fakta historis. Ya, sejarah. Antara perspektif teologis dengan perspektif historis. Kalau perspektif teologis, iman, mengakui orang itu sebagai nabi atau bukan, itu kan soal iman. Ya. Mau percaya silakan, tidak percaya silakan. Itu pilihan masing-masing iman. Jangankan Yahudi, orang Kristen aja nggak ngakui. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara iman, ya, kita tidak mungkin mengkaji dalam bahasa riset. Karena bahasa iman itu ya taken for granted. Terbatas ya. Atau ya pakemnya gitu. Ya, istilahnya tidak bisa diperdebatkan lagi. Iya. Kalau mereka tidak percaya Nabi Muhammad ya titik, udah nggak percaya gitu aja. Makanya kalau mau bicara di ruang publik, itu kan harus ada data-data yang kuat. Nah, kalau hanya sumbernya itu sepihak, maka tidak mungkin bisa memberikan jawaban yang valid, yang terverifikasi. Itulah saya sebut, kalau sudah bicara iman, ya sudah masing-masing. Ya. Tapi kalau sudah bicara validitas data, sejarah, maka historis, harus ada perspektif historis yang bisa divalidasi data-data itu. Nah, data silang berarti ya? Iya, terus melintas batas. Nah, kalau pertanyaannya apakah Sa'ad Gaon, Rebai Sa'ad Gaon, mengakui bahwa Muhammad itu sebagai nabi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi, keturunan dari Ismail. Iya. Kalau saya ngomong Muhammad saja, nanti banyak yang protes, Pak. Iya, ya kan? Kurang hormat. Ini kurang hormat. Nggak bener nih orang, gitu kan? Tapi saya mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Apakah Sa'ad Gaon mengakui? Jawabannya tidak. Tapi kalau Rebai Sa'ad Gaon mengakui dia sebagai tokoh historis, ya. Tapi bukunya ditulis bukan di... Dari sini akan kelihatan tuh. Di Taurat ini juga? Iya, sebagai... Karena apa? Anak ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan gelar. Gelar apa? Ya gelar syarif ini. Kan saya sejak awal mengatakan, Sa'ad Gaon ketika menyebutkan istilah Shnem Ashar Neshim, 12 Neshim, itu disebut Ishna Ashar Syarifan, 12 syarif. Oke? Ada nggak penyebutan nama tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Tidak ada. Tapi dari syarif ini akan muncul nanti. Dari mana? Kita cross check dengan data-data lain. Tapi belum saya singgung di sini. Oke? Tapi minimal data Yahudi ini sudah memberikan sebuah penegasan penting bahwa istilah syarif itu ternyata lebih awal. Karena apa? Ini ditulis oleh Rebai Sa'ad Gaon yang hidup pada abad ke-3 Hijri. Islam ini kan ada. Jelas kan? Ini kalau Masehi itu kan lahir tahun 882 Masehi. Meninggal tahun 943. Ini kalau dikonversi, dialihkan ke Hijriyah, itu masuk kategori abad ke-3. 3 Hijri, bukan 3 Masehi. Jadi kalau dikonversi ya ke Hijri,
itu beliau lahir tahun 269 Hijri. Oke, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti itu kan masa yang sangat awal kan? Abad ketiga beliau sudah eksis dalam sejarah. Nah, sudah menggunakan istilah apa? Syarif. Nah, sekarang kita komparasi dengan data ini. Ini dokumen yang bisa kita baca dari Al-Ansab Al-Imam Abi Sa'ad Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Mansur At-Tamimi As-Sam'ani. Beliau meninggal tahun 562 Hijri. Berarti kalau 562 Hijri itu abad keberapa? 500. Abad ke-6. Ya kan? Abad ke-6 Hijri. Sementara Rabai Sa'adiyah Gaon abad keberapa? Abad ketiga Hijri. Jadi kalau kita lihat, ini abad ketiga Hijri, Rabai Sa'adiyah Gaon sudah menulis menggunakan kata syarif. Sementara As-Sam'ani sudah menggunakan istilah syarif juga di sini nanti, tapi beliau hidup pada abad keberapa? Abad ke-6. Jaraknya berapa abad kalau begitu? 300. Jaraknya 300 tahun. Tapi dokumen Islam ini akan menjadi salah satu kunci. Di sini menjelaskan pada halaman 95, nanti yang punya kitab ini, para pemirsa bisa baca, halaman 95, di sini ada penggunaan istilah syarif dalam tradisi Islam, ya. Dan kita bisa baca di sini. Saya baca ringkas ya saya. Di sini ada ungkapan Sa'altu Asy-Syarif Umar ibn Ibrahim Al-Husaini bil Kufah an ma'na hada al-athar. Saya ulangi lagi. Sa'altu Asy-Syarif Umar ibn Ibrahim Al-Husaini bil Kufah an ma'na hada al-athar. Kalau diterjemahkan, aku bertanya kepada Asy-Syarif Umar ibn Ibrahim Al-Husaini di Kufah an makna hadza al-athar, mengenai apa makna athar ini, apa mengenai hal yang dimaksud pada teks sebelumnya. Saya tidak baca lengkap ya, nanti para pembaca, para netizen bisa cek, cross check pada halaman 95. Ini berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Khalid bin Walid dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya tidak akan bahas di sini, silakan nanti bisa cross check. Tapi yang jelas di sini lebih konkret, ada ungkapan Asy-Syarif. Coba Asy-Syarif. Jelaskan. Asy-Syarif siapa namanya? Umar bin Ibrahim. Jadi namanya Umar, putra Ibrahim. Di sini ada lakob, ada nama marganya. Apa itu? Al-Husaini. Al-Husaini berarti siapa? Dari keturunan Sayyidina Husain. Jadi ada seorang tokoh yang bernama Umar bin Ibrahim, keturunan nasabnya nyambung kepada Sayyidina Husain, makanya disebut Al-Husaini, maka dia bergelar Asy-Syarif. Jadi kalau begitu, sang tokoh ini yang bernama Umar bin Ibrahim, nasabnya nyambung kepada Sayyidina Husain, yang kemudian disapa dengan sebutan Asy-Syarif. Siapa itu Husain? Ya, putranya Nabi Muhammad. Putranya Ali bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung. Jadi memang secara tidak langsung ya, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai nabi. Tapi saat dia Gaon mengakui bahwa istilah syarif itu hanya dipakai untuk keturunan berikutnya, dan itu memang ada kaitan dengan tokoh yang bernama sampai ke Husain, dan itu cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saat dia Gaon mengakui bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Ismail, dan gelarnya Asy-Syarif, jelas Al-Husaini. Tapi apakah hanya untuk Al-Husaini disebut syarif? Jawabannya tidak. Ternyata istilah Asy-Syarif juga dipakai untuk selain
Al-Husaini. Oh, selain Husain juga. Jadi kalau As-Syarif tadi untuk keturunan dari Sayyidina Husain. Iya. Jelas menurut kitab ini Al-Ansab. Oke. Sedangkan kita bisa bandingkan dari Tabaqat Sulaha il-Yaman yang dikenal dengan sebutan Tarikh Al-Barihi. Dan ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Barihi Al-Yamani. Terbitan mana? Maktabah Al-Irsyad dari kota San'a. San'a itu di mana? Yaman. Ya. Ini bicara mengenai tokoh-tokoh orang-orang saleh yang tinggal di wilayah Yaman. Apakah betul istilah syarif itu dipakai untuk keturunan selain dari Sayyidina Husain? Kita lihat, kita cek di sini. Ini misalnya ada teks pada halaman berapa ini? Di 18. Di sini ada kata-kata fa amma ahlus San'a fa awwaluhum as-sayyidus syarif awhadul ulama al-a'lam al-hadi ibn Ibrahim ibn Ali al-Murtada al-Hadawi al-Hasani. Oh, dari Hasan juga. Nah, jadi ada seorang ulama yang namanya ada Al-Hadi ibn Ibrahim bin Ali al-Murtada al-Hadawi al-Hasani. Ini disebut sebagai As-Sayyidus Syarif. Jadi bukan hanya keturunan Syarif, tapi juga disebut Sayyidus Syarif. Dari siapa? Al-Hasani. Siapa itu Sayyidina Hasan? Ya, cucunya Nabi juga. Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Ya. Ini baru satu contoh, oke? Contoh yang lain, nih ada lagi. Halaman 20. Wa minhum as-Sayyidus Syarif al-Alamah Izzuddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Ali al-Murtada al-Hadawi al-Hasani. Oke? Jadi ada tokoh yang bernama Izzuddin Muhammad ibn Ibrahim bin Ali al-Murtada al-Hadawi al-Hasani, disapa dengan sebutan As-Sayyidus Syarif. Jadi dari sini sudah kita baca berbagai data. Orang-orang yang nama belakangnya ada sebutan Al-Husaini disebut Asy-Syarif. Orang-orang yang di belakang namanya ada sebutan Al-Hasani disebut juga Syarif. Ini sudah kita bisa lihat dari pembacaan beberapa teks ini ya. Ada nggak yang lain? Kita bisa lihat data selanjutnya. Kita bisa lihat pada halaman yang berikut, misalnya halaman 349. Oke. Di sini malah ada penegasan yang lebih konkret. Oke. Faminhum al-Qadi al-Allamah ar-Rahal al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Hasani al-Maliki al-Fasi al-Muttasil nasabuhu bi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada tokoh yang dijelaskan dengan gelar belakang Al-Hasani dan nasabnya nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa kode di sini ya. Kode itu apa Pak Edi? Kode itu kata-kata kunci yang menjadi penanda. Minimal kalau kita bahas secara sederhana, belakangnya itu mesti ada kode Al-Hasani atau Al-Husaini. Itu nanti gelarnya bisa Asy-Syarif atau As-Sayyidus Syarif. Sayyidus Syarif sama As-Syarif. As-Syarif atau As-Sayyidus Syarif. Apa itu As-Syarif? Secara harfiah ya orang yang mulia, yang dimuliakan. Sedangkan As-Sayyid itu bermakna master atau tuan. Nah, kalau disebut master itu bisa bermakna guru, bisa bermakna pemimpin, ya kan? Artinya pasti ini orang yang sangat dijadikan rujukan. Dan itu gelar yang khusus yang telah dipakai oleh Rabai Sa'ad Gaon dalam kitabnya ini, Taurah, At-Taurah, kitabnya orang Yahudi.
Mungkin ada yang berkata, itu kitab Tauratnya sudah diubah. Ada kan yang berkata begitu? Tapi kenapa kalau itu misalnya diubah, ada kesamaan dengan tradisi Islam? Ini tulisan kan? Islam ya. Tradisi Islam menyebutkan asy-syarif. Tradisi Islam menyebutkan istilah kunci dengan ungkapan sayyidus syarif. Sedangkan di sini menggunakan istilah syarif juga. Apakah sudah diubah? Ya tentu saja tidak. Dalam konteks ini, keturunan Ismail tidak ada persoalan, tidak ada pengubahan. Jadi kalau begitu, kesimpulannya sederhana. Orang-orang yang punya nasab, kaitan nasab dengan Ismail, apakah melalui Al-Husaini atau melalui Al-Hasani, pasti disebut Asy-Syarif. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Saya tidak memberikan jawaban, tapi minimal kita bisa baca dari tradisi ini. Misalnya ya, misalnya ini saya ambil contoh saja. Misalnya di sini ada ungkapan ini, wa minal mutawaffina bikhaban, dan di antara orang-orang yang wafat di wilayah Khaban. Khaban itu wilayah Yaman, karena ini bicara mengenai orang-orang yang meninggal di kawasan Yaman. Namanya siapa? Asy-Syekh. Nah, disebutkan Asy-Syekh, bukan Asy-Syarif, juga bukan Sayyidus Syarif, tapi disebut Asy-Syekh Samsuddin Ali ibn Alwi Aba Alawi, wa huwa min qaumin Sufiyah. Arti harfiahnya Syekh Syamsuddin Ali ibn Alwi Aba Alawi. Ini berarti nama apa? Marganya. Aba Alawi. Huwa min qaumin Sufiyah. Mereka itu berasal dari kalangan kaum Sufi. Tidak ada kenapa ya teks ini tidak menyebutkan ada Al-Hasani, tidak menyebutkan ada Al-Husaini, tapi langsung dengan ungkapan Aba Alawi, dan tidak menggunakan ungkapan Asy-Syarif, dan tidak menggunakan ungkapan Sayyidus Syarif. Ya, jangan tanya ke saya, tanya kepada penulisnya ini. Kenapa dia membedakan? Ini yang Al-Hasani, ini yang Al-Husaini disebut dengan As-Sayyidus Syarif. Sama dengan kitab Al-Ansab ini. Sedangkan yang selain itu disebut dengan ungkapan Asy-Syekh saja. Syekh itu apa? Tuan. Ya, Syekh itu secara harfiah orang yang yang sudah sepuh atau yang disepuhkan, atau ketua bisa bermakna ketua, bisa bermakna orang yang disepuhkan. Pemimpin juga, tapi pemimpin tidak ya? Ya, tidak, hanya syekh saja. Biasanya orang-orang itu kan menyebutnya syekh, tapi orang yang sudah sepuh, orang yang sudah berumur. Nah, itu kalau dipakai dalam tradisi kitab-kitab ulama. Jadi dari sini kita bisa simpulkan Pak Edi kan, bahwa istilah kunci itu penting dalam memahami sebuah fenomena. Dan itu tidak hanya terjadi pada satu zaman, tapi melintas batas zaman dan terus konsisten di situ. Oke? Saya kira demikian apa yang saya sampaikan Pak Edi. Semoga manfaat. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah sangat jelas ya kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Ali. Tujuannya adalah kita ingin meneliti sejauh mana kebenaran data dari anak-anak Nabi Ismail, dan ini ada runtutannya kepada Nabi Muhammad ya. Kalau di dokumen Yahudi memang tidak mempercayai Nabi Muhammad, tapi minimal di sana mereka masih mengakui putra-putra dari Nabi Ismail, dan sekaligus Nabi Muhammad sebagai syarif, dan sampai cicitnya cucu cucunya juga disebutkan sebagai syarif tadi. Dan memang itu betul-betul bahwa itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang menjadi tanda tanya di luar sana bahwa Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad itu
bukan apa ya, bukan nabi dan sebagainya. Itu kan banyak tuduhan-tuduhan semacam itu. Malam ini sudah kita pecahkan bersama-sama, dan ternyata bukan tulisan Islam saja yang meyakini itu, tetapi tulisan dari kelompok Yahudi pun mengakui, ya Ustaz Ali ya. Ya. Baiklah saudaraku, untuk pemirsa sekalian yang ingin berdonasi ya kepada yayasan kami, Yayasan Pembina Mu'alaf wa Tauhid, silakan, karena kami masih punya banyak sekali program, baik itu pembangunan fisik atau non fisik ya. Dukung kami di nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Mungkin Ustadz Ali ada closing ini? Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kitab Taurat, kitab suci agama kaum Yahudi, sudah menegaskan bahwa istilah syarif itu istilah kunci untuk kaum keturunan Ismail. Itu terbaca dari kitab Taurat yang ditulis oleh Rabbi Saadia Gaon. Dan ini saya kira menjadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, karena dengan ungkapan Ishna Asyara Syarifan, 12 syarif, dan akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya nanti akan menjadi bangsa yang besar. Berarti keturunan-keturunannya setelah 12 syarif ini akan menyandang gelar syarif juga, seterusnya berlanjut sampai cucunya. Itu pertama. Yang kedua, karena tradisi Islam menyebut bahwa Al-Hasani dan Al-Husaini itu merujuk pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maksudnya orang-orang yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, maka mereka itu disebut sebagai Asy-Syarif atau As-Sayyidus Syarif, dan mereka semua pasti nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung diakui sebagai keturunan Ismail oleh orang Yahudi sendiri. Baiklah saudaraku, demikian kajian pada malam hari ini ya. Kalau Anda belum paham, silakan putar berulang-ulang sampai Anda paham. Dan untuk yang komentar silakan kalau Anda mengajukan pertanyaan juga silakan. Nanti kalau ada pertanyaan yang bagus kita akan bahas. Terima kasih Ustaz Ali. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.